Selamat datang kembali di podcast Meditate with Samara. Mungkin seperti yang kalian tahu, intention dari podcast ini adalah untuk berbagi insight, cerita, dan inspirasi agar kalian dapat mendapatkan suatu ilmu untuk memperbaiki atau meningkatkan well-being kalian di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat menarik juga ilmunya yang mungkin bisa berbagi gimana sih apa yang kita katakan dan bagaimana kita mengartikan sebuah kata dan pembicaraan itu bisa mengubah hidup kita mungkin ya, atau keputusan yang kita ambil. Nah, untuk memperkenalkan guest kita hari ini, Om Prasetya M. Brata. Nah, Om Prasetya M. Brata ini adalah seorang public speaker, neurosemantics dan neurolinguistic programming atau NLP trainer, dan leadership transformation coach. Nah, beliau membantu berbagai perusahaan dan institusi baik di dalam maupun luar negeri dalam pelatihan dan coaching sejak 2005. Sejak menjadi narasumber tetap di talk show mingguan Provokasi di Radio Smart FM Network dari 2008 sampai 2013, beliau dikenal publik sebagai The Indonesian Mind Provocateur dengan ciri khas yang santai, provokatif, dan mendalam. Beliau juga berpengalaman selama lebih dari 23 tahun dalam leadership dan manajerial di korporasi besar nasional hingga jabatan Chief Corporate Officer dan Direktur Sumber Daya Manusia. Beliau pernah mengajar selama 8 tahun di program Magister Manajemen Universitas Indonesia dan beberapa program MM swasta lainnya. Nah, Om Prasetya M. Brata ini telah menulis 2 buku. 1, Provokasi, Menyiasati Pikiran Meraih Keberuntungan, dan kedua adalah Provokasi 2, Mantra Mengubah Nasib dengan Kata, terbit Gramedia Pustaka Utama. Oke, tanpa menunggu lebih lanjut, mari kita sambut dengan baik. Halo Om. Halo Semi. Apa kabarnya? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Aku juga alhamdulillah. Masuk angin dikit. Semoga cepat sembuh ya dalam pembicaraan ini dan juga nanti jadi Wah, amin. Ini on aja udah langsung sembuh saya. Senang banget bisa ngobrol sama Om Pras hari ini mengenai pembicaraan neuro. Benar-benar suatu hal yang mungkin di hati kita berdua dekat ya. Oh ya, dekat. Orang memang ada hubungan saudara. Iya, kalau misalkan ditelusuri sebenarnya Om Pras ini kakek aku ya? Atau Om? Kita rahasiakan hubungan kita. Ini harusnya cucu saya. Tapi ya masa di depan publik kita nggak jaim. Iya. Bener. Ya. Ada aja. Iya. Malah kan dipanggil kakak aja udah juga oke juga itu. Masih muda ya Om ya. Iya. Ya. Ini kita sama-sama neuro ya. Semi ngambil S2 Neuroeconomics ya. Iya, betul. Saya belajar ekonomi juga dulu, S1, S2, tetapi mengambil Neurolinguistic Programming sejak 2006. Boleh Jadi sama-sama neuro. Ya. Boleh diceritakan Neurolinguistic Programming itu artinya apa, Om? Jadi Neurolinguistic Programming, neuro itu artinya macam-macam rujukannya. Ada yang mengatakan neuro itu syaraf, ada yang mengatakan neuro itu jiwa, neurologi, tempatnya kita merasa kemudian berucap dan bertindak, di mana ucapan dan tindakan itu menghasilkan suatu result, performance, kinerja. Linguistik, bahasa, programming, ya menyusun. Maka sebetulnya secara awam saja NLP itu adalah ilmu tentang bagaimana menyusun bahasa yang mempengaruhi jiwa. Karena ketika kita berbahasa, yang satu dengan yang lainnya itu beda dampaknya kepada neurologi kita. Misalnya, mulai hari ini saya akan disiplin. Berbeda dengan mulai hari ini saya disiplin. Beda nggak?
rasanya. Mulai hari ini saya akan disiplin. Mulai hari ini saya disiplin. Action-nya itu akan lebih terasa yang mana? Kalau Yang tanpa akan. Iya, yang buat personally aku yang tanpa akan. Ya. Nah, kemudian misalnya lagi saya harus belajar. Saya butuh belajar. Ada bedanya? Di state, di perasaan, di gambaran dalam pikiran, lebih nyaman dan lebih menjadi seorang yang menguasai diri yang menggunakan kata harus atau kata butuh, Sam? Kalau aku personally butuh. Karena, butuh. iya. Kalau harus tuh kayak kita tuh korban, terpaksa. Apa yang kita haruskan itu sesuatu yang sebetulnya bukan merupakan keinginan terdalam kita. Tetapi ketika kita menggunakan kata butuh, itulah keinginan terdalam kita. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita mempelajari tentang penggunaan bahasa, itu akan mempengaruhi kinerja. Tetapi sebetulnya NLP ini kalau bagi saya itu adalah ilmu tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana kita beroperasi. Karena ini bahasa ini kan hanya satu ujung. Sebelumnya itu ada, jadi bahasa itu, linguistik itu adalah simbol dari symbol of the word, yaitu persepsi kita. Persepsi kita itu symbol of the word, not the word. Bayangkan kalau kita meyakini bahwa symbol of the word yang ada dalam pikiran kita itu benar mutlak. Oh, kita get into trouble. Karena it's just a symbol of something outside ourselves. Sesuatu di luar itu netral-netral saja. COVID, bangkrut, dikatain orang, dikatain saja ini sudah persoalan dunia dalam. Persepsi kita, dikatain, karena kita beri nama sebagai dikatain. Ada orang misalnya ngomong sama kita, sekarang yang lagi terkenal misalnya anjay lu. Gak bisa saja kan, wah gue dikatain. Atau ini maksudnya dia ini mau menyampaikan pesan apa ini? Sehingga kok dia cuma bisa menggunakan simbol, linguistik simbol bernama anjay lu, tapi sebenarnya di balik linguistik simbol anjay lu itu di baliknya tuh ada pemikiran apa yang mau disampaikan secara utuh kepada saya. Atau anjay lu. Ini orang nggak bisa bedain antara anjay sama manusia ini ya. Nah, masing-masing bagaimana kita memberi nama terhadap sesuatu di luar diri kita, itu kan yang mempengaruhi perasaan kita, keputusan kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Dengan tindakan itu kemudian kita mendapatkan nasib apa. Kalau kata anjay lu diberi nama sebagai penghinaan, otomatis perasaan kita marah. Otomatis kemudian kita ucapan balik kita dan tindakan balik kita kepada dia, misalnya ujung-ujungnya membuat kita berantem, sehingga nasib kita di rumah sakit, atau bahkan di kuburan. Maka nasib itu sesungguhnya adalah produk dari respon-respon kita sendiri, yang berasal dari ruang dalam diri kita sendiri. Nah, NLP, Neuro-Linguistic Programming, Neurosemantics. Jadi NLP itu ada lagi pengembangan yang disebut dengan Neurosemantics. Nah, saya yang di Neurosemantics-nya. Semantik itu adalah makna. Jadi how semantics does our neurology, sehingga kita mempunyai satu kinerja tertentu. Nah, ini gambaran bikin runyam atau gimana nih? Enggak, menarik banget. Tentang apa itu NLP dan neurosemantics. Iya, aku senang banget loh Om menjelaskan neurosemantik dan neuro NLP dengan
contoh-contoh yang applicable gitu ya di zaman sekarang gitu dengan cara pembicaraan gitu. Dan aku pas lagi dengerin Om Pras juga berbicara dan menjelaskan tentang neuro-linguistic programming dan neurosemantics, yang kebayang di pikiran aku juga, kemarin aku sempat baca buku tentang Stoicism. Pernah dengar Om Stoicism? Jadi dia ancient Greek philosophy gitu. Terus terus salah satu konsepnya adalah suffering kita itu attach sama bagaimana judgement kita atau persepsi kita terhadap dunia, sama yang mungkin mirip Om Pras tadi bilang, karena dunia itu sebenarnya objektif, tapi gimana sudut pandang kita melihat keobjektifan itulah yang membuat kita mungkin merasa hal sesuatu, berkata sesuatu, membuat keputusan sesuatu, sampai kinerja seperti apa. Jadi menarik banget, kayak nyambung gitu. Makanya orang misalnya Semi pasti punya lovers dan punya haters. Saya juga, presiden kita juga, siapapun itu ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Berarti kalau saya suka kepada seseorang, itu kan bukan tentang seseorang itu, tapi tentang gambaran seseorang itu, yang kemudian saya hadapkan pada undang-undang, aturan, dan kriteria saya sendiri tentang perilaku orang itu. Yang kemudian orang itu saya hadirkan dalam pengadilan pikiran saya, in absentia, dia tidak tahu, kita adili, kemudian berdasarkan undang-undang itu kita putuskan, kita vonis, dia misalnya songong, dia belagu, dia pelit, maka itu sesungguhnya nama yang kita berikan, vonis yang kita berikan itu bukan tentang dia, tetapi tentang kita. Tentang bagaimana keyakinan kita, belief, values, identity, reference, permission, prohibitions, imaginations, memory, semua ngumpul di sini membuat rule, kriteria. Sehingga dengan itu kita, ya itu tadi, menjudge. Bukan berarti judgment itu nggak boleh kan? Kita boleh, waduh ini orang badan gede, hitam, tatuan, rambut panjang, pegang parang. Wah, ini jangan-jangan ini, wah ini bahaya. Pemikiran ini jauh lebih berguna daripada kita kena doktrin berpikir positif kan. Wah enggak, ini pasti mau motong kambing nih. Positive thinking aja. Oh bahaya kita. Artinya satu judgment itu akhirnya bukan lagi di luar sana, dunia luar sana. Itu tadi dikatakan semi objektif, yang saya katakan netral. Judgment kita pun adalah judgment yang sifatnya juga alamiah. It's okay. Nah tinggal bukan soal benar salah judgment itu, tapi sesuai konteks dan berguna atau tidak. Outcome-nya apa? Kalau outcome-nya itu berguna bagi kita, berarti pemikiran kita meskipun dilabel dengan pemikiran negatif, itu kita perlukan menyelamatkan kita dan berguna bagi diri kita. Nah sehingga dengan demikian kita terbebas dari urusan benar salah yang sangat relatif, baik buruk yang relatif. Bukan berarti benar salah itu nggak ada. Ya melanggar aturan lalu lintas itu salah, korupsi itu salah, keluar rumah tanpa masker dalam konteks sekarang ini salah, ada frame-nya. Tapi ketika di dalam ruang diri kita terbebas dari soal benar dan salah itu, ya hidup kita jadi lebih, rasanya kok mudah sekali kita mengendalikan penderitaan-penderitaan kita. Bahkan penderitaan kita saja, begitu kita lepaskan dari diri kita beri jarak dengannya, kemudian kita beri makna baru, yang lebih luhur, lebih tinggi, lebih memberdayakan kita berhumor dengan penderitaan kita, ya kita bisa menertawai penderitaan-penderitaan kita. Jadi ya memang kita diberikan kemampuan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini, termasuk memimpin, utamanya sebelum memimpin orang lain, memimpin hal lain adalah memimpin ya diri kita sendiri.
And this is very challenging. Wow, terima kasih banyak Om udah ngejelasin dan menceritakan prosesnya, karena benar banget dengan cara kalau kita memberikan makna dari suatu hal yang kita anggap penderitaan dan ngerasa oke, ini adalah a learning experience, kita nggak jadi muluk-muluk terus gitu di situ atau merasa victimize atau terlalu beremosional berlebihan, terlalu lama, intensitasnya juga nggak membantu gitu buat kita. Itu suatu hal yang aku pelajari juga di S2 aku, namanya proses to regulate your emotion gitu. Dan biasa kita langsung, setelah merasa emosi, langsung bereaksi, membuat aksi yang kadang kita suka nyesel gitu. Jadi menarik banget ada suatu koneksi dan bahkan hampir mirip gitu, apa yang tadi Om Pras ceritakan sama apa yang aku pelajari juga melalui research di sekolah. Nah, mungkin aku mau lanjut untuk mendalami lagi ini proses NLP, neurosemanticsnya. Yang aku penasaran, apakah kita prosesnya mulai dari berganti apa yang kita bicarakan dulu, atau kita berganti sudut pandang kita dulu, atau kita tadi juga seperti memberi makna latihan menjadi jarak dengan penderitaan kita lalu memberi makna, itu sebenarnya paling mudah atau paling efektif, kita bisa mulai dari mana Om? Setiap orang ini beda-beda. Di dalam diri orang itu ada yang disebut dengan metaprogram. Lensa berpikir, lensa bereaksi. Ada orang pesimis, ada orang optimis, ada orang global, ada orang yang detail, ada orang yang mudah sekali mencerap visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada orang yang orientasi ke self, ada yang others, ada introvert, ada extrovert, ada orang berpikir prosedur, urut, ada yang acak, optional. Kemudian ada yang matching, kalau melihat sesuatu itu samanya dulu dengan dirinya, ada yang mismatching. Wah, jadi dari mana dulu, ya itu tidak persoalan. Yang penting kita memahami sebetulnya bagaimana diri kita beroperasi. Ada sebetulnya yang lebih dalam lagi yang tidak disentuh oleh NLP dan neurosemantics, yaitu soal-soal kaitannya dengan spiritual. Sufisme yang kalau disatukan itu, wah, NLP itu mengoperasionalkan spiritual kita. Jadi alat bantu sebetulnya NLP itu. Jadi dimulai dari, kalau dari sudut pandang NLP, bagaimana sebetulnya kita bereaksi, dimulai dari apa yang masuk dalam layar pikiran kita melalui panca indera kita kan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, panas, dingin, halus, kasar, apa yang kita bau, apa yang kita kecap, itu masuk ke layar pikiran kita. Layar pikiran ini namanya macam-macam, ada yang disebut dengan screen of mind, internal map, representational system, movie of mind, cinema of mind, macam-macam, layar persepsi, perceptual screen. Intinya, apa yang kita dengar, lihat, rasa, bau, kecap itu direpresentasi di dalam layar pikiran kita. Makanya namanya representational system. Nah, begitu kita representasi, ini sendiri kan apa yang kita lihat, kita dengar, itu belum tentu sama dengan kenyataannya kan. Karena ada keterbatasan kita, keterbatasan misalnya kualitas saya melihat sesuatu dengan kacamata dan tanpa kacamata pasti berbeda. Saya bisa jadi ketika nyetir tanpa kacamata, saya menyangka di depan saya ini sepeda motor. Tapi begitu dekat ternyata truk yang besar. Wah, kaget saya. Artinya apa? Sangkaan saya terhadap informasi yang masuk berupa cahaya yang tanpa kacamata menjadi kecil, itu kemudian saya beri nama, itu adalah motor. Padahal kenyataannya itu truk, trailer. Nah, itulah, maka hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, karena itu hanya simbol yang ditentukan oleh kondisi panca indera kita.
Nah, setelah ada representasi gambar suara rasa bau kecap di dalam pikiran kita pun kemudian diberi nama, meaning namanya. Nah, inilah persoalannya, meaning. Orang melihat situasi COVID ini, ada orang yang memberi nama sebagai musibah, ada yang memberi nama sebagai anugerah. COVID-nya sama, tapi makna yang diberikan kepada setiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah, makna ini berasal dari mana? Dari referensi yang macam-macam, pengalaman masa lalu, understanding. Ketika kita melihat laut, coba bayangkan Semi, laut, gimana rasanya memandang laut? Kalau Semi? Tenang, terus grounded. Waduh. Bayangkan ada angin sepoi-sepoi, suara dentuman. Ya, aduh enak banget. Tapi kan ada orang yang begitu melihat laut langsung gemeteran dia. Langsung nggak mau dia, trauma. Dia ternyata korban tsunami. Ada referensi masa lalu tentang laut yang membuat dia memberi makna laut sedemikian rupa sehingga perasaan dia begitu takut. Nah, dari takut itu, dari as we think, itu adalah proses thinking, proses kognitif namanya. As we think, we feel. Jadi feeling, emotion itu adalah feel of meaning. As we give the meaning, itulah muncul feelingnya. Kalau kata Anjay tadi, diberi meaning sebagai penghinaan, otomatis kita marah. Kalau diberi meaning sebagai inkompetensi orang itu berkomunikasi, mungkin rasanya jadi kasihan. Kalau diberi meaning, Anjay, ada sebab, ada akibat. Jangan-jangan ada sesuatu yang kulakukan atau tidak kulakukan sehingga orang itu ngomong begitu kepadaku. Wah, ini kesempatanku untuk introspeksi, learning. Nah, mungkin perasaannya menjadi lebih bergairah, lebih kurius. Tumbuh. Jadi as we think, begitu kita beri meaning itulah yang kemudian memberi perasaan tertentu kepada kita. Dengan itu, mind, emotion, and body, fisiologi itu kita sebut di NLP itu sebagai state. Nah, the quality of our life itu ditentukan oleh quality of our state. Biar duit kita banyak, kita terkenal, followers kita berjibun. Tetapi kalau body, emotion, and mind kita itu state-nya itu state yang menggerutu, state yang nggak bahagia, ya sebetulnya quality of life kita buruk. Nah, dari state inilah kemudian kita menentukan ucapan kita dan tindakan kita. Nggak mungkin ketika kita marah, state kita marah, ucapan dan tindakan kita tidak kongruen. Pasti kongruen. Nah, ucapan itu sendiri, linguistik itu sendiri, itu simbol dari alam pikiran kita. Makanya ketika orang menulis WK, hahaha, ini ketawa ya, kik, Q, ini bisa dideteksi kejiwaan orang itu. Ya masa? Gimana? Bagaimana dia menggunakan? Ya kita bisa melihat apa referensinya, apa value-nya, bagaimana dia memiliki soal-soal yang kaitan dengan self-esteem-nya, PD-nya, kemudian visualisasi dalam pikirannya itu bisa kita deteksi. Nah, kemudian dari sini akan menghasilkan outcome apa. Sehingga apapun outcome-nya sesungguhnya berasal dari proses thinking, feeling, speaking, and behaving kita. Dan ini dalam kendali kita. Ini disebut dengan power zone kalau di neurosemantics. Nah, kita bertanggung jawab terhadap power zone kita. We responsible for ya,
our thinking, feeling, speaking, and behaving. We are not. I'm not responsible for your thinking, feeling, speaking, and behaving. Tetapi sebagai hubungan kita sebagai saudara, I responsible to. Saya dan Tante Uti, saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan Tante Uti. Tante Uti tidak bertanggung jawab terhadap kebahagiaan saya. Karena yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saya adalah diri saya sendiri. Karena ini adalah proses thinking, feeling, speaking, and behaving saya. Meskipun Tante Uti itu sudah memberi banyak kepada saya, mencintai saya, ngapain lah. Tapi kalau dalam pikiran saya hanya fokus kepada keinginan-keinginan saya yang tidak dideliver oleh Tante Uti, harapan-harapan saya yang belum terjadi, bahkan saya tidak appreciate terhadap apa yang dilakukannya selama ini, dan akibatnya saya merasa tidak bahagia, maka sesungguhnya ketidakbahagiaan saya itu adalah produk saya sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi I responsible to listen, understand, melayani, mengayomi, menafkahi Uti sebagai istri saya. Jadi, membedakan antara responsible for dan responsible to ini penting sekali, membuat kehidupan kita menjadi bahagia atau tidak. Apa yang bukan dalam kendali kita, terus kita ambil sebagai tanggung jawab kita, wah, mati sendiri kita. Mana yang dalam kendali kita, mana yang dalam fungsi kita, responsible for dan responsible to. Kalau misalnya, waduh, aku mau melakukan kebaikan ini, tapi kok aku khawatir dibilang seriak sama orang lain. Waduh, ya udahlah, nanti aja deh. Nah, keputusan nanti saja ini sesungguhnya didasari oleh kita mengambil tanggung jawabnya orang lain. Padahal mereka mau mengatakan Ria, mau mengatakan Susi, mau mengatakan Tina. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah ya kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Ada intention, good intention di sana. Kita yakini caranya juga sudah baik, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan, etis. Kemudian kita lakukan saja. Nah, kalau sampai kita mendengarkan kata-kata orang lain sehingga menghalangi kita berbuat baik, maka kita sedang powerless, bukan power zone, bukan dalam power zone kita, tetapi kita powerless sehingga power kita diambil oleh pendapat orang lain, oleh situasi. Nah, neurosemantics membantu kita untuk pertama memberi nilai kepada diri kita sendiri. Bahwa ketika kita gagal, apapun situasinya itu tidak mempengaruhi nilai kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan itu maha sempurna, ciptaannya pasti sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Mau bercerai, mau bangkrut, mau nilai kuliahnya D, diputusin, itu tidak mengecilkan harga diri kita. Tidak menjatuhkan harga diri kita, karena kita adalah makhluk yang berharga. Nah, yang kedua, kita punya power zone, bahwa kita sudah diberikan Tuhan kemampuan berpikir, merasa, berucap, dan bertindak. Itu adalah resource untuk kita menjalankan menjalani kehidupan kita, alat untuk kita menjalani kehidupan. Nah, miliki resource ini dalam pengertian, dalam kendali kita. We are lead ourselves. Our thinking, feeling, speaking, and behaving untuk tujuan-tujuan kebaikan. Dan masih banyak hal-hal lain yang dipelajari dan diajarkan oleh NLP dan neurosemantics. Wow. Ini baru kaitan dengan diri sendiri loh, belum nanti komunikasi dengan orang lain. Wow, makasih Om. Aku pas lagi dengerin, aku banyak banget kayak momen-momen yang kayak ini shift yang perspektif harus aku pelajari dengan banyak sekali trial dan error dalam kehidupan aku so far. Kayak, oh ya, self-esteem kita atau value kita tidak tergantung dengan sikap orang lain atau juga the power zone. Kalau kita itu bisa mengkontrol apa yang kita kontrol dan janganlah terlalu bersedih sama hal atau bahkan
terlalu diefek sama hal yang di luar kontrol kita seperti orang lain gitu. Itu suatu shift dalam persepsi yang mungkin kecil tapi meaningful banget gitu, karena setelah benar-benar memahami itu, quality of life kita juga bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku suka banget Om Pras tadi juga bercerita tentang state kita, bahwa pikiran kita dan cara kita bikin meaning dari persepsi kita di luar itu yang membuat feeling. Karena itu ada juga sama bicaraannya kayak di yoga filosofi dan juga di research neuro yang aku kerjain waktu itu tentang emotion, dan baca banyak banget riset tentang itu. Emang feelings kita karena apa yang kita pikirkan, lalu dia juga stuck di bagian tubuh yang kadang dengan yoga atau dengan cara yang lain baru bisa mulai di-release gitu, karena udah emosi bertahun-tahun. Jadi itu kayak semuanya menyatu, sangat seru. Dan kaitannya dengan pertanyaan awal Semi, dari mana sih? Ya dari mana saja. Karena nanti ketika kita memahami keutuhan holistik manusia, ya dari mana saja kita tahu itu ada di mana, di subsistem mana. Nanti kita jadi tahu ini akan mempengaruhi apa. Orang juga emosi kan bukan hanya dari pikiran, kadang-kadang dari fisik. Ya kalau cewek itu kan ada satu masa setiap bulan ada entah apa sebabnya uring-uringan gitu, PMS. Nah, kalau dirasionalisasikan, lu tuh kenapa sih marah-marah mulu? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Atau kemudian kita sakit gigi, terus mau memberi meaning yang kayak tadi, kadang-kadang juga gagal juga memberi meaning karena kita sedang secara fisik itu sedang ada masalah. Bukan ada masalah, sebetulnya masalahnya itu bukan pada emosi, bukan pada body, itu karena ini hanya simptom kan. Emosi itu kan simptom saja. Makanya tujuan kita bukan supaya kita tidak marah. Tetapi ketika kita marah, kita bisa menguasai marah dan deal with the marah, the anger. Karena di balik emosi itu ada pesan-pesan untuk kita, good intention. Kenapa kamu marah? Coba dengarkan saja. Pertama, ketika marah, beri jarak, namanya step back, beri jarak, kemudian accept and embrace, atau accept and embrace dulu, baru kemudian beri jarak, kemudian komunikasi saja sama si marah. Marah, apa maksud baikmu muncul? Oh, ternyata ada value yang kupegang teguh dilanggar sama orang itu. Dan value itu pasti value yang baik. Kejujuran, integritas, disiplin. Oke. Apalagi? Ya, supaya kamu terhindar dari bahaya-bahaya di masa depan akibat perilaku orang itu. Oh, oke. Ada intention di sana. Nah, ketika kita sudah mendengarkan intention, value yang kita dapat dari setiap emosi, nah, emosi itu adalah penanda, sinyal, alarm. Dia kemudian setelah kita terima, otomatis dia akan sudah tidak berteriak lagi. Kayak jam alarm itu. Selama kita tidak terima alarmnya, dia akan terus bunyi. Maksudnya, Mbak, maksudnya apa? Bangun dong. Tapi kita nggak bangun-bangun. Kita cuekin, dia akan terus. Nah, begitulah dengan emosi kita. Selama tidak kita accept, embrace, dan listen, maka dia, dan kita tidak tahu apa maksudnya, dia akan terus bunyi yang karena kita tidak memahami tentang emosi, kita tekan dia, kasih bantal supaya dia nggak bunyi. Padahal sebetulnya dia memberitahu sesuatu masalah kepada kita. Nah, banyak orang kemudian karena tidak paham apa masalahnya, yang dia anggap masalah itu adalah emosinya, maka bagaimana supaya emosi itu hilang? Maka dia lari kepada dugem, pada narkoba, minum-minum. Itu semua sebetulnya hanya menghilangkan simptom. Aduh, gue pusing nih, gue stres nih. Itu hanya simptom. Dia tidak mencari akar masalah. Apa akar masalahnya? Frame of mind, meaning, belief, value, intention, rule yang problematik.
Dia tidak bereskan di sana. Ya makanya kadang-kadang orang melakukan sesuatu bukan dalam rangka menyelesaikan persoalan dia, tetapi menghilangkan simptom-simptom saja. Termasuk jangan-jangan orang salah sangka dengan yoga, dengan meditasi, dengan zikir. Sehingga dia pengen menyelesaikan masalah hanya dengan itunya saja. Wah, gue tenang. Berarti gue udah selesai masalahnya. Belum. Belum. Itu dulu dah. Bener banget, kayak harus step back dan balik lagi ke akarnya. Dan ada self-inquiry. Itu salah satu hal yang aku pelajari juga sih dari belajar mempraktekkan mindfulness gitu. Kadang kalau tanpa kita bisa ada accept atau aware, kesadaran, dan stepping back, dan mengevaluasi lagi, dan mungkin mengganti ya hal-hal, dan menyadari mungkin hal-hal yang makna negatif atau yang nggak helpful gitu sama kita, terus kita realize, oke, yang kayaknya meaningnya ini nih harus di switch dengan cara berpikir yang lain gitu, frame of thought-nya. Harus atau butuh? Butuh. Benar, makasih diingetin Om. Betul. Kalau harus tuh rasanya terpaksa ya, kayak. Tapi kalau kita korban, kita victim. Iya, seneng ya jadinya bisa belajar kalau cara kita berbicara bisa menunjukkan dan juga mempertajam apa yang kita berpikir gitu. Nah, tapi kalau dalam prakteknya nih Om, gimana mungkin caranya untuk teman-teman yang lagi ngedengerin sekarang dan juga buat aku dengerin podcast ini, apa yang kita bisa lakukan secara aksi dari manfaat-manfaatnya dari neuro-linguistic programming atau dari neurosemantics. Menurut Om gimana untuk kita mulai? Kan tadi Om juga bilang untuk tiap orang berbeda-beda ya, gitu. Iya. Ruang lingkup NLP ini banyak sebetulnya untuk self-leadership. Yang saya ceritakan tadi mostly tentang self-leadership, how we communicate and lead ourselves. Nanti ada komunikasi dengan orang lain. Itu juga jurusannya, aplikasinya bisa untuk selling, untuk coaching, terus ada untuk terapi juga. Jadi kalau ditanya gimana step yang paling praktis untuk kita menerapkan NLP, step pertama adalah belajar NLP supaya tahu manfaatnya apa saja. Tapi saya kasih gambaran misalnya mulai memperhatikan masalah-masalah yang ada dalam diri. Ketika kita bermasalah, mulai kita belajar untuk friendship to reality. Bersahabat dengan realitas. Karena persoalan kita itu sesungguhnya ada di ruang dalam kita. Maka kita riset dulu ruang dalam kita dengan friendship to reality, lose your mind, come to your senses. Ini sebenarnya prinsipnya sama dengan di meditasi dan di yoga mungkin ya. Bahwa kita mengalami suatu kesadaran-kesadaran tertentu. Nah dari situ baru kita bisa namanya reflexivity. Melihat situasi, melihat apa pikiran yang saya gunakan sehingga saya mengalami masalah. Nah dari situ kita baru, oh kalau gitu pikiran ini berguna nggak untuk saya? Kalau nggak berguna, apa pikiran yang lebih berguna? Apa makna yang lebih berguna? Apa keyakinan yang lebih berguna bagi saya? Nah sesederhana itu saja dulu kalau memang belum mau belajar NLP. Misalnya suatu ketika saya ke KL, di sana kata temen, lu ke sana makan nasi kandar, enak. Oke, begitu sampai di sana, nasi kandar begini ya, kok kayak nasi Padang? Saya ngerasain, apaan? Sederhana itu lebih enak nih daripada sini nih.
mana bentuknya begini, ini cair begini, saya menggerutui, padahal saya sedang makan loh. Saya ini sedang makan, tetapi hidup saya menderita. Kan goblok banget saya ini kan. Wah, nah tiba-tiba saya menyadari apa yang membuat saya ini menderita. Saya lupa friendship to reality. Nah akhirnya saya terapkan. Oke, sebentar. Yang membuat saya menderita ini adalah karena saya membandingkan pengalaman realitas saya saat ini dengan referensi pengalaman di masa lalu dan di tempat yang berbeda. Yaitu ketika saya pernah makan Sari Indah di Bintaro. Wah, enak sekali itu. Saya bawa pengalaman itu untuk hidup di saat ini, padahal hidup saat ini sudah berbeda dengan saat itu. Nah, ketika saya menyadari, aduh, iya ini yang bikin gue menderita ini karena komparasi, perbandingan yang kulakukan sendiri kepada pengalaman gue kemarin. Nah, akhirnya lose your mind and come to your senses. Oke, I accept ini adalah pengalamanku. Oh, ini adalah makanan-makanan yang tersedia saat ini. Oke, warnanya seperti ini. Kemudian kucium, Oke, kemudian aku cicipi, rasakan teksturnya dan kemudian memberi nama. Ini adalah makanan yang enak saat ini. 5 menit kemudian hidupku bahagia. 5 menit sebelumnya hidupku menderita. Makanannya sama, tetapi bagaimana kemudian kita mengolah ruang dalam kita, itu yang kemudian menentukan perbedaan kehidupan yang sangat ekstrim. Saya akan mengatakan hidup saya bahagia, padahal situasinya sama. Friendship to reality. Memeriksa kembali apa yang terjadi, pikiran yang saya gunakan, kemudian ini berguna atau tidak, bikin saya menderita atau tidak. Ya kalau bikin saya menderita, apa yang membuat saya bahagia? Oh, beri nama, ini adalah makan yang enak. Ini berguna bagi saya, berguna. Dan hidup saya betul-betul bahagia dengan situasi ini. Jadi ternyata bahagia dan menderita itu bukan karena situasi luarnya, situasi dalamnya. Itu satu contoh tuh, banyak contoh. Wow, aku tertarik banget untuk belajar lagi nanti NLP ke depannya kayaknya. Kalau misalkan untuk belajar NLP lagi, bisa di mana ya Om? Mungkin dari buku-buku Om Pras atau ada training juga gitu, yang teman-teman bisa resource cek. Kalau mau yang dalam, ya NLP yang neurosemantics. Salah satu trainer top di Indonesia yang mengajar neurosemantics itu Praste Embrata. Luar biasa, aku lagi ngomong sama the best expert loh di Indonesia. Itu kan klaimku supaya aku bahagia. Aku juga bahagia karena sekarang kesempatannya bisa ngobrol sama Om Pras. Nah seperti ini, saya menyatakan dengan santai seperti itu aja kan tidak terlalu risau dengan kata-kata orang lain. Oh, ini prasombong banget. Karena itu ya itu kan sebuah klaim untuk menggembirakan hidup saja. Ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman nih nanti kalau masih mau melihat karya-karyanya Om Pras bisa dari mana sekarang untuk nge-follow mereka? Ya bisa, sebetulnya ada website yang masih saya belum bereskan ya, www.prasteembrata.com atau www.provokasi.com. Itu dua link yang ke website yang sama. Di situ tuh ada tulisan-tulisan yang 90%-nya itu sama dengan buku Provokasi 1 dan Provokasi 2 yang kutulis sekian tahun yang lalu, yang sekarang ini oleh Gramedia sudah tidak dicetak lagi karena sudah terlalu lama. Itu kan terbit 2008 dan 2010, udah 10 tahun yang lalu. Jadi tidak dicetak lagi, tetapi kalau mau baca-baca tulisan ada di situ. Juga di YouTube Prasetya Embrata. Kalau Facebook, di sana lebih banyak buat bercanda-canda saja.
Oke, terima kasih banyak Om. Aku benar-benar bahagia banget session ngobrol kita hari ini karena aku jadi ngerasa lebih tahu juga apa yang Om Pras lakukan, jadi ngerasa lebih dekat dan banyak banget wisdom dan ilmu-ilmu yang bisa mulai diterapkan gitu. Karena dari sebuah pembicaraan ini, rasanya banyak banget inspirasi yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang terkecil dalam hidup kita, kayak makan aja itu kan satu hal yang kecil dan mungkin kita bisa latihan dari situ dulu, baru nanti bisa Hmm, membantu kualitas hidup kita dengan keputusan-keputusan yang lebih besar dan apalagi kalau kita belajar NLP lebih lanjut ya, jadi bisa lebih siap gitu menghadapi keseharian kita dengan ketenangan mungkin atau dengan quality of life yang lebih baik. Jadi terima kasih banyak Om Pras sharing-nya. sama-sama. Nah, mungkin buat Om Pras sendiri, karena ini kita sudah mau selesai dulu kayaknya ngobrol di kali ini, ada kata-kata terakhir Mhm. nggak buat teman-teman yang masih ngedengerin saat ini? Menang di dalam, menang di kehidupan. Jadi kuasai ruang dalam. Karena kita pengen orang lain nurut sama diri kita kan. Anak-anak kita pengen nurut sama kita, teman kita nurut sama kita. Bahkan kita pengen bos itu nurut sama kita kan. Nyokap itu bahasa apa bahasanya? Bahasaku dulu. Mama kita pengen nurut sama kita. Tetapi pertanyaannya seberapa kita nurut sama perintah-perintah kebaikan diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini banyakan ngeyelnya, banyakan menolak perintah kebaikan dari diri kita sendiri. Bangun, tepat waktu, jangan lakukan itu, lakukan ini. Kita tidak patuhi. Artinya ada persoalan untuk, ada kebutuhan untuk lebih memahami diri kita sendiri, ruang dalam diri kita sendiri, karena ketika kita sudah menang di situ, insya Allah kehidupan itu menjadi lebih mudah kita jalani. Amin. Terima kasih banyak Om Pras kata-kata mutiaranya. Bagus banget loh. Aku nanti pas lagi dengerin ulang episode ini pasti udah kebayang senyum-senyum sendiri dan bikin summary. Jadi semangat mau belajar NLP dan Neurosemantics lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya Om. Amin. Sama-sama, Semi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Semoga dari pembicaraan aku dan Om Pras, sharing-sharing dan insight dari Om Pras bisa memberikan kemudahan dalam hidupnya, apalagi kalau diterapkan dan dicoba, dieksperimen, siapa tahu ada manfaatnya yang membuat quality of life kalian menjadi lebih baik. Dan tentunya aku juga akan belajar untuk terus menerapkan dalam masa depan. Jadi, thank you so much semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih lagi kepada Om Pras. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, apalagi di COVID ini. Dan kalau kalian merasa, amin. Dan kalau kalian mendapatkan manfaat dari episode ini, jangan lupa ya di-share ke teman-teman atau keluarga terdekat kalian yang kalian anggap akan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih banyak sudah tuning in. Namaste. Namaste.